Cuma katanya begitu Ustaz, siapa tahu bagus tajam suaranya. Sana Tadi. oh Apa? Tadi. Kalau memang tidak bagus. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, Bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita menjelaskan dua ayat dari surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu Ilahin nas. Dalam ayat ini ada beberapa faedah ilmiah yang bisa diambil darinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Ilahin nas, Rabbnya manusia. Padahal kita tahu bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan saja Rabbnya manusia, tapi Rabb segalanya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala cuma melafazkan Ilahin nas, Rabbnya manusia. Karena kalau kita memperhatikan dengan seksama, dengan jeli, dengan teliti, dengan pemahaman yang dalam, bahwasanya seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi atau di langit semuanya patuh dan beribadah serta taat dan sujud terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia. Dan termasuk jenisnya, saudaranya manusia adalah jin. Cuma mereka dua golongan ini saja yang tidak semuanya patuh dan taat pada Rabbnya manusia. Dan bahkan kebanyakan dari mereka yang tidak mau patuh dan sujud taat pada Rabbnya manusia. Sehingga disitulah hikmah Allah mengatakan Ilahin nas, Rabbnya manusia. Dan hal ini dikuatkan dalam tafsir ayat ini ditafsirkan dalam ayat yang lain. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sujud padanya semua apa yang ada di langit. Allah melafazkan dalam surat Al-Hajj semua ada yang di langit tidak dikecualikan oleh Allah. Dan begitu pula apa yang di bumi. Dijelaskan dalam tafsirnya semua ada di bumi itu dari kalangan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dikuatkan dalam penafsiran ayat berikutnya. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu matahari wal qamar bulan wan nujum bintang-bintang wasyajar, ini bagian dari bumi, yaitu pepohonan semuanya patuh pada Allah. Wasyajar wadawabu, dan binatang. Ini semua apa yang di bumi yang dimaksudkan di situ adalah pepohonan, kemudian binatang, tumbuh-tumbuhan. Sujud semua pada Allah. Wa katsirum minan nas, dan kebanyakan manusia
sujud pada Allah, wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, dan kebanyakan dari manusia pula tidak mau sujud sehingga mereka berhak untuk mendapatkan azab. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan maka kamu tidak akan bisa memiliki, maka dia tidak memiliki satupun yang memuliakannya. Faedah yang pertama dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah melafadzkan dengan kalimat ilahin nas karena ingin memberikan pemahaman sekaligus pengamalan bahwasanya manusia tidak ada Rabbnya yang berhak dan benar sebenar-benarnya untuk disembah kecuali Allah. Sehingga siapa yang melenceng dari ini maka dia keluar dari hakikat penciptaannya. Itu faedah yang pertama dari kalimat ilahin nas, bahwasanya Allah ingin menegur, mengingatkan Rabb sembahan kalian adalah Allah semata. Kemudian faedah yang berikutnya, namanya ilah, sesembahan di sini adalah zat yang dipatuhi dan ditaati, tidak dimaksiati dan tidak dicurangi, apalagi didurhakai dan dikufuri. Nah, maka siapa saja di antara manusia yang menyatakan bahwa ilahnya, sesembahannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus konsekuensinya, kelazimannya. Sebagaimana kalau kita mengatakan atasan saya adalah ini, pimpinan saya adalah ini, bos saya adalah ini, petinggi saya adalah ini. Konsekuensi dari kalimat tersebut adalah kita ikuti aturannya. Maka begitu pula Allah mengingatkan kepada kita, dialah sesembahannya manusia, Rabbnya, ilahnya manusia, maka ikuti aturannya. Bukan aturan dia yang mengikuti kita, tapi kita mengikuti aturannya. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana dikuatkan dalam ayat yang lain, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Allah sesembahan yang ada di langit dan sesembahan ada yang di bumi. Kalau sesembahan di langit tidak perlu kita bahas lagi, karena yang di langit semua itu patuh dan taat. Dan Allah menyebutkan juga di bumi khusus kepada manusia bahwa dialah sesembahannya. Karena kenapa? Karena manusialah yang kebanyakan durhaka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad, bagaimana pendapat wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan sembahannya, hawa nafsunya sebagai sembahannya? Apakah kamu bisa menolong dia? Apakah kamu bisa sebagai pembelanya? Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya menegur hamba-hambanya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk manusia menjadikan Allah sebagai tandingan dalam sesembahan, di antara bentuknya menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Makanya di sini Allah mengatakan ilahin nas, Rabbnya manusia. Kenapa? Karena manusia ini di antara manusia, mudah-mudahan kita termasuk, Allahumma amin, di antara mereka ada yang melenceng dari sesembahannya. Dengan bentuk apa ini tadi? Dia dalam surat Al-Jathiyah, dalam surat Al-Furqan, Allah mengulangi 2 kali. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, ilahnya? Apakah kamu sebagai penolong terhadapnya? Jadi sini kita dapatkan pemahaman bahwasanya dalam ayat ini Allah ingin menegur kita dengan kalimat tersebut, bahwasanya jadikanlah wahai manusia, wahai hambaku, aku sebagai sesembahanmu yang murni, baik dalam ketaatan, baik dalam penghambaan, baik di dalam keadaan kalian dilihat ataukah tidak. Ini yang penting, karena sesungguhnya perlu diketahui syaitan sungguh telah berputus asa semenjak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya beliau.
berputus asa untuk menjadikan negeri Arab menjadi musyrik kufur. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama beliau masih hidup, negeri Arab akan sedikit demi sedikit menjadi hamba-hamba yang beribadah hanya pada Allah. Allah menjanjikan, bahkan sampai meninggalnya Allah terus memberikan janji tersebut. Terakhir sebelum beliau meninggal, Allah menurunkan surat yang sempurna. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Rabbmu telah datang pada wahai Muhammad. Pertolongan apa itu? Dijelaskan dalam tafsirnya, yaitu Mekah menjadi negeri muslim selama-lamanya. Inilah sebabnya. Inilah janji Allah yang Allah abadikan, bahwasanya negeri Arab secara khusus akan menjadi negeri yang muslim. Kemudian seterusnya sampai hari kiamat. Dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Ini janjinya. Maka dengan ayat tersebut dan sebelum-sebelumnya, syaitan sudah berputus asa untuk dia disembah di negeri Arab. Tetapi syaitan tidak berputus asa dalam satu poin, yaitu menjerumuskan manusia untuk melenceng dari sembahannya melalui hawa nafsunya. Ini yang penting. Maka disinilah kesinkronan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim rahimahullah min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala dan yang lainnya, inna syaitana qad ya'isa ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin bitahrish bainakum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dia disembah di negeri Arab. Karena semenjak turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, syaitan sudah berputus asa. Semakin dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke ajalnya beliau, semakin besar putus asanya beliau. Syaitan la'anatul alaih. Makanya Rasul menyebutkan itu hadis. Syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri Arab karena keberadaan beliau. Tetapi syaitan tidak berputus asa untuk menjerumuskan mereka dari hawa nafsu. Makanya di antara doanya Rasulullah SAW ada beliau meminta 3 poin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya diterima kecuali satu untuk umatnya. Beliau minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya jangan dimatikan dalam kelaparan. Beliau meminta kepada umatnya untuk jangan ditindas. Dan di antara beliau meminta pada Allah untuk jangan terjadi pertikaian sesama umatnya. 2 yang pertama tadi diterima oleh Allah, dikabulkan, yang terakhir tidak. Nah, kenapa? Disebutkan dalam sarannya, sebabnya karena manusia, kebanyakan manusia itu mereka mengikuti hawa nafsunya, bukan karena tadi. Sebabnya tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegur kita, ilahin nas, berhati-hati kita dari hawa nafsu. Ini jihad yang paling besar, melebihi jihad kita melawan Palestina. Israel maksud saya. Ini yang penting. Makanya wajar kalau kita dapatkan kebanyakan manusia itu muslim, tapi mereka tidak taat pada Allah. Kenapa? Karena ini tadi sebabnya, melawan hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilahin nas. Makanya kita baca tadi ayat tersebut, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wal jibalu wad dawabu katsirun min nas wa katsirun haqqan 'alal adab. Karena semuanya ini tidak memiliki hawa nafsu. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad yang di langit sujud pada Allah dan di bumi sujud pada Allah. Wasyamsu matahari, wal qamaru bintang-bintang bulan, wan nujum bintang-bintang, wasyajar pepohonan, wal jibal gunung, wad dawabu binatang memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal sehingga mereka dikecualikan. Binatang cuma memiliki hawa nafsu sehingga wajar kalau kita lihat binatang mereka lampiaskan sawatnya terserah di mana. Mereka mau tidur terserah di mana. Mereka mau buang air kecil terserah di mana. Mau buang air besar terserah di mana. Mau hidup di mana terserah. No problem mereka. Nah,
Karena mereka tidak memiliki syahwat, tapi tidak memiliki akal, sehingga mereka tidak terbebani syariat. Walaupun itu perbuatan mereka berhubungan di pinggir jalan, ini pelanggaran syariat, tapi berhubung mereka tidak punya akal, tertutupi. Sama seperti orang gila bersetubuh di pinggir jalan. Orang gila, tetap punya syahwat orang gila itu. Nah, tapi apakah berdosa? Nah, berdosa. Kenapa gila? Hilang akalnya. Makanya ada orang gila bisa hamil. Makanya ada orang gila bisa menghamili. Kenapa? Karena memiliki syahwat, tapi akalnya sudah terangkat. Nah, kemudian manusia. Di sini penting. Kenapa Allah menyebutkan kebanyakan manusia? Karena kebanyakan manusia tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Padahal Allah sudah mengatakan, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian wahai manusia. Maka jadikanlah dia musuhmu. Jadikan musuh itu benar-benar paham makar dia yang paling besar kepada kaum muslimin, yaitu dari sisi hawa nafsu. Makar mereka, iblis dan bala tentaranya yang paling besar terhadap kaum muslimin itu dan hawa nafsu. Ini yang penting dipahami. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan yang tersebut, jadikanlah dia musuh. Karena sesungguhnya hanyalah dia mengajak dirinya dan golongannya kepada ashabus sa'ir, yaitu neraka sa'ir. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang benar-benar mujahid adalah orang-orang yang bisa menjihad, yaitu berperang terhadap hawa nafsunya. Makanya di sini diantara kalimat ilahin nas, Allah cuma menyebutkan bukan ilahil jin, bukan ilahil malaikah, bukan ilahil an'am, bukan ilahil qamar wa ilahil syams, bukan sesembahan malaikat, sesembahan jin, sesembahan jin atau sesembahan gunung dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia. Itu tadi. Adapun diantara hikmahnya kenapa jin dan disebutkan juga, karena jin bagian diantara jin itu adalah syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisal zalimina badalah. Dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dia dari kalangan jin, dia kafir kepada Rabbnya. Sehingga Allah tidak menyebutkan jin, tidak menyebutkan malaikat, tidak menyebutkan dengan berbagai argumen sebagaimana dijelaskan oleh al-tafsir. Tapi Allah cuma menyebutkan manusia karena manusia adalah inti ciptaan diciptakan dunia ini. Tapi bersamaan dengan mereka inti diciptakan dunia ini, tidak sedikit dari mereka tidak bersyukur pada Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Itu faedah diantara ayat tersebut. Faedah berikutnya, faedah terakhir mungkin dari ayat tersebut, bahwasanya ilahin nas, diantara faedahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini sebagai kalimat, ada faedah lembut bahwasanya Allah menciptakan kalian atau aku menciptakan kalian wahai manusia untuk menyembah aku. Kenapa? Karena Allah mengistimewakan dalam ayat ini manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan matahari. Padahal matahari, kalau tanpa matahari kita susah. Bukan bulan, tanpa bulan kita susah. Bukan gunung dan seterusnya. Bukan binatang dan seterusnya. Manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan pada manusia, yang mana keinginan Allah itu untuk kebaikan manusia, bahwasanya Allah memberikan semua fasilitas tersebut untuk kalian jadikan aku sebagai sembahan. Dan inilah hikmah ayat ini dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka mari
Dengan ayat ini kita semangat dan termotivasi untuk senantiasa mengingat bahwasanya kita ini memiliki sembahan, kita ini memiliki sang pengatur, kita memiliki sang yang ditaati, kita memiliki sang yang maha kuasa yang memiliki kemampuan dan kekuatan atas diri kita kalau kita taat ataukah sebaliknya. Kemudian yang berikutnya ayat tersebut min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasil khannas. Faedah yang pertama yang bisa diambil dari hadis tersebut, dari ayat tersebut, waswas, pengertian waswas dijelaskan oleh ahli ilmi, segala bisikan atau angan-angan yang berefek pada pelanggaran syariat, itu waswas. Secara singkat, walaupun saya ada penjelasan panjang. Waswas adalah segala sesuatu yang terpikirkan dan terbetik dalam pikiran atau terangan-angankan yang berefek pada pelanggaran syariat. Nah, ini kesimpulan dari pengertian para ulama tentang waswas. Nah, makanya kalau kita dapat dalam sholat pikiran begini, ingatlah ini, ingatlah itu dalam sholat, padahal sebelum sholat kita tidak mengingatnya, ini waswas. Kenapa? Karena bisikan itu untuk memberikan pengaruh pada kita untuk kita melanggar syariat. Kenapa? Karena dalam sholat kita disuruh untuk khusyuk. Kita paham apa yang kita ucapkan, kita paham apa yang kita gerakan, kita paham makna apa yang kita Kemudian datang bisikan itu, ingatlah ini. Kemudian kadang ada yang melamun dalam sholatnya, ada yang tidak tahu kemana. Ini waswas yang berefek pada pelanggaran syariat. Entah pelanggaran syariatnya itu yang mustahabkah dilanggar, atau yang wajibkah, atau yang haramkah, dan seterusnya. Kelas itu waswas. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya segala bisikan, lawannya waswas adalah segala bisikan dan angan-angan yang berefek pada ketaatan itu bukan adalah waswas. Itu adalah disebutkan dalam syariat itu himmah. Dalam istilah syariat itu himmah. Walau qad hamamtu. Himmah. Jadi lawannya waswas itu himmah. Himmah itu adalah sesuatu keinginan yang terbetik dalam pikiran ataupun dalam hati yang berefek pada ketaatan. Seperti Rasul SAW mengucapkan kepada Aisyah, ya Aisyah, aku mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadikan Ka'bah ini 2 pintu. Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, maka saya jadikan Ka'bah itu 2 pintu. Sehingga beliau menundanya sampai beliau meninggal. Kenapa? Karena setiap sampai beliau meninggal kaum muslimin bertambah banyak. Nanti mereka berpemahaman, ini Rasul membuat syariat baru yang dari nenek moyang kami begitu Ka'bah. Begitu. Nah, itu namanya beda antara himmah dan waswas. Kemudian faedah berikutnya, segala bentuk waswas bagaimanapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun macamnya, semua jelek. Tidak ada yang baik waswas. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan ini. Perhatikan baik-baik ayatnya. Min syarril waswas. Jadi waswas tidak ada kejelekan, tidak ada kebaikan, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarril waswas. Sama ayat ini dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir sebelum salam. Beliau berdoa di 4 poin itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min. Siapa yang hafal ayatnya? Ada yang hafal? Apa? Antum yang jadi imam. Yang imam tadi coba dari Pak Imam dulu. Siapa yang ingat? Allahumma ini doa Rasulullah SAW yang beliau anjurkan kita sebagai umat untuk baca. Jangan kita Aisyah yang sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Rasul masuk surga. Karena suami kalau masuk surga istrinya ikut. Beliau menyuruh Aisyah untuk mengucapkan ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr
wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kuburan, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian. Apa ayat yang terakhirnya? Ada yang bisa? Wa min syarri fitnah. Apa? Wa min syarri, itu lafaznya. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dari kejelekan fitnahnya dajjal. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan min syarri fitnati dajjal. Kenapa? Karena dajjal tidak ada kebaikannya. Karena dajjal tidak ada kebaikan sama sekali, walaupun menurut kebanyakan orang kebaikan. Bayangkan, dia bilang matahari hujan, bilang bumi kering. Menurut sebagian orang kebaikan, padahal itu kejelekan. Di tangan kanannya api, tangan kirinya air. Kebalikan ini dajjal. Menurut orang ini api jelek, padahal itu kebaikan. Menurut ini kebaikan air, padahal itu kejelekan. Menunjukkan bahwasanya Rasul melafalkan wa min syarri fitnatil masih dajjal, dari kejelekan fitnah dajjal. Kenapa? Karena dajjal fitnahnya tidak ada yang baik, semuanya jelek. Sama dengan ayat ini, bahwasanya waswas itu semuanya jelek, tidak ada waswas itu yang baik. Nah, sekarang bagaimana kita tahu ini waswas dengan ini tadi ambisi, tekad yang kuat? Caranya untuk tahu, pahami Al-Quran dan Sunnah. Kita akan tahu itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita ini ada bisikan, ada angan-angan, ada cita-cita. Kalau cita-cita itu menuju kepada ketaatan dan menuju kepada kemaksiatan, maka yang menuju kepada ketaatan itu namanya himmah, yang menuju kepada kemaksiatan itulah waswas. Maka waswas ini tidak ada yang baik sama sekali. Bagaimanapun orang tersebut mempolesi, mewarnai, apalah namanya, untuk jadi kebaikan, tidak ada. Karena Allah sendiri yang mengabadikannya, min syarril waswasil khannas. Waswas itu semuanya jelek. Itu faedah berikutnya. Faedah yang berikutnya dari hadis tersebut, ayat tersebut, bahwasannya waswas itu semua datangnya adalah dari syaitan. Tidak ada waswas itu tidak datangnya kecuali dari syaitan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengabadikannya. Al-Quran tidak akan mungkin ada perubahan, tidak ada mungkin. Siapa yang berani, pasti dia jatuh, pasti dia binasa dan hancur. Maka namanya waswas yang tadi kita sudah tahu maknanya, semua itu adalah dari syaitan. Maka apa saja waswas yang kita timbul dalam hati kita. Nah, misalnya ada orang yang merasa kalau jadi imam, misalnya dia mau naik imam, dia grogi, nanti saya tidak hafal ini. Padahal sudah mungkin di rumah misalnya. Nanti dia tidak mau jadi imam. Padahal dia sudah siap. Jangan, itu waswas dari syaitan. Kenapa? Karena berefek tadi itu untuk kita meninggalkan ketaatan. Nah, kalau sudah meninggalkan ketaatan berarti apa? Ini penting. Begitu pula, saya malu untuk melakukan ini, nanti dibilang ria, sombong. Padahal tidak. Memang itu harus kita melakukannya. Misalnya sholat, saya tidak mau sholat di masjid berjamaah. Nanti orang lihat saya, akhirnya orang puji saya sombong. Ini lain, karena ini kita menjalankan ketaatan. Kalau kita meninggalkan berarti maksiat. Kenapa? Karena Allah perintahkan, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama manusia, berrukuklah kalian bersama orang rukuk. Maka kita tidak mau, karena ini waswas namanya. Kenapa? Karena waswas itu ada tadi bisikan atau angan-angan atau apa yang terbetik dalam diri kita yang berefek pada pelanggaran syariat, entah pelanggaran syariat ini kepada yang haram atau meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang sunnah dan lain sebagainya. Ini waswas. Tapi kalau sebaliknya namanya himmah, namanya tekad yang kuat. Ini penting dipahami. Bahwasanya waswas itu semuanya dari syaitan. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya Al-Khannas salah satu dari nama syaitan. Salah satu dari nama syaitan. Syaitan memiliki banyak nama. Di antaranya ini Khannas. Khannas itu artinya bersembunyi. Kalau bahasa bebasnya kita ini Khannas bersembunyi. Kalau bahasa bebasnya pengecut. Kenapa? Karena syaitan itu kalau manusia atau insan itu lagi tidak zikrullah, dia nampak dirinya kuat. Tapi kalau dia sedang berzikrullah, dia sembunyi. Di mana dia sembunyi? Dia sekuat mungkin dia mencari persembunyian. Kita tidak bisa pungkiri, di dalam tubuh kita ini pasti ada syaitannya. Ya apa tidak?
Sepakat kita? Sepakat. Kenapa? Karena ada dalilnya memang. Ma minkum min ahadin illa walahu illa qad wukila lahu qarinah. Tidaklah salah seorang dari kalian mesti ada qarinanya, yaitu dari kalangan syaitan yang terus membayangi dia. Kata para sahabat, qalu wa anta ya Rasulullah, dan engkau juga ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk ya Rasul? Qala na'am, illa anna Allah qad a'ani illa anna Allah qad a'anani alaihi fa aslama falyamurni illa bi khair. Kata Rasulullah SAW, nah saya juga termasuk, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolong aku atas syaitan tersebut, sehingga syaitan tersebut masuk Islam, maka dia tidak memerintahkan pada aku kecuali kebaikan. Ini cuma rekomendasi kepada Rasul mewakili para nabi dan para rasul. Ini rekomendasi, ini adalah rekomendasi Allah kepada Rasul mewakili para nabi dan para rasul, yaitu para nabi dan para rasul saja yang qarinanya tadi dari kalangan syaitan masuk Islam. Tapi selain para nabi, para rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, sampai kita lebih-lebih yang lebih lemah imannya, ada itu. Nah, ini penting dipahami. Nah, syaitan ada terus bersama kita. Tapi di antara nama syaitan adalah khannas, yaitu pengecut. Bahasa Arabnya khannas artinya bersembunyi. Maksudnya bersembunyi, jelaskan dalam tafsirnya, yaitu kalau hamba itu tidak jauh tidak zikrullah, maka dia nampak kuat. Tapi kalau dia berzikrullah, dia sembunyi. Di mana dia bisa bersembunyi dari tubuh manusia tersebut? Ini penting. Makanya wajar kalau kita ini, kita sudah dikir, sudah banyak baca Al-Quran, bahkan sehari kita baca mungkin 5 juz, tapi tetap ada bisikan itu. Nah ini. Maka oleh karena itu, was-was itu dari khannas, dari syaitan, la'natullah alaih. Kemudian faedah berikutnya dari ayat tersebut adalah bahwasanya wajib bagi seorang muslim secara khusus dan manusia secara umum untuk memperbanyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana faedahnya? Dari kalimat al-khannas, bersembunyi. Semakin kita banyak melakukan ketaatan, semakin bersembunyi dia. Dia tidak akan mungkin mati. Karena Allah sudah mengabadikan dalam ayatnya untuk menunda iblis dan bala tentaranya untuk tidak mati sampai hari kiamat. Qala rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan iblis, ya Allah, berikanlah penundaan kepadaku, yaitu untuk jangan kau matikan aku sampai hari kiamat. Coba lihat iblis. Nah, diberikan penundaan untuk mati yang tidak perlu kita bertanya tentang Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat dan kita yang ditanya. Nah, ya. Ini hikmah Allah. Untuk apa kita bertanya sekarang sementara kita iblis sudah hidup sudah jauh lama itu, ya tak? Nah, Allah tidak bertanya kenapa ya Allah engkau jadikan aku begini durhaka pada engkau. Allah tidak bertanya, Nabi Adam tidak bertanya. Tapi Nabi Adam cuma mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Karena Nabi Adam tahu bahwasanya beliau bermaksiat dan Allah tidak perlu ditanya tentang perbuatannya. Di sini Allah mengabadikan. Qala khudhu minha. Maka ini penting. Kita diberikan bahwasanya khannas itu adalah syaitan. Di sini hikmahnya kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak ketaatan. Karena semakin banyak kita ketaatan, semakin tersembunyi dia. Semakin tersembunyi dia, semakin lemah dia. Tidak akan mungkin mati. Karena dia sudah diabadikan, direkomendasi, diizinkan oleh Allah untuk tidak mati kecuali datangnya hari kiamat. Nah, mati dia, kemudian dia bangkitkan nanti di hari kiamat tersebut dan dia akan masuk ke neraka selama-lamanya, tidak akan keluar. Walhasil kesimpulannya dengan kalimat al-khannas adalah kita disyariatkan, diwajibkan bahkan untuk memperbanyak ketaatan
dan meminimalkan kemaksiatan demi untuk selamat dari khannas ini. Kenapa? Karena kalau dia menang dan dia lebih nampak dari kita karena minimnya ketaatan kita, maka was-was itu akan lebih dominan pada diri kita. Itu faedah dari ayat tersebut, walaupun masih banyak dari disebutkan oleh ahli ilmu dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kita mencukupkan itu, mudah-mudahan bisa mewakili. Kemudian faedah berikutnya, ayat berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana khannas tadi itu memberikan waswas dalam dada manusia. Di sini kita dapatkan faedah bahwasanya yang pertama, bahwasanya waswas itu adalah senantiasa ada pada manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya akal manusia itu terletak bukan pada kepalanya, tapi ada pada dadanya. Ini maksudnya. Karena tempat berpikirnya manusia itu ada pada dadanya. Dengan ayat ini dan banyak ayat yang lain. Kenapa? Karena was-was itu tadi tekad, ambisi, bisikan untuk melakukan sesuatu yang berefek pada pelanggaran syariat. Jadi terbetiknya itu di dada, bukan di pikiran, bukan di di otak. Tapi tidak tahu bagaimana kita tahu sekarang kecerdasan otak benar hati. Nah, begitu ya. Itu diantara yang disebutkan ahli bahwasanya akal itu adanya di hati. Nah, kalau bahasa Indonesia jantung sebenarnya di sini. Karena kalau hati bukan di sini. Di dalam dada manusia. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya dada ini, yaitu hati, bahasa Indonesianya jantung sebenarnya, merupakan inti dan poros kesuksesan atau kebinasaan manusia. Karena yang diserang oleh syaitan, yang dibinasakan, yang ingin dihancurkan oleh syaitan, bukan lain adalah ini dalam dada kita. Makanya jangan heran orangnya ganteng tapi rusak. Kenapa? Karena syaitan berhasil rusakkan hatinya. Ada orangnya biasa, mungkin cacat atau mungkin jelek, tapi dia orang yang masya Allah mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena tadi itu intinya kehidupan seorang itu, kesuksesan, kebahagiaannya adalah apa yang dibalik dadanya itu. Saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan faedah berikutnya. Masih ada beberapa poin dari ayat tersebut. Nah, insyaallah semoga hal ini memberi manfaat, dan insyaallah kita lanjutkan faedah dari ayat tersebut di pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada